Hai guys, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya menggunakan Buana Online Course. Saya Denny Guntara, pengampu mata kuliah antropologi budaya. Ini semester kedua atau semester genap, dan biasanya mata kuliah antropologi budaya dan hukum itu disematkan di semester 2 bagi mahasiswa hobi hukum. Sebelumnya di mata kuliah yang lain, saya biasanya memberikan highlight atau sekilas gambaran tentang mata kuliah, atau mungkin sekedar saya menyampaikan pokok-pokok bahasan dari mata kuliah. Dalam kesempatan ini, saya juga akan menyampaikan profil dari mata kuliah antropologi budaya dan hukum. Kita langsung ke slide presentasi saya. Silakan Anda simak. Pokok-pokok bahasan antropologi budaya dan hukum itu kita sampaikan pada pertemuan pertama saat ini. Lalu mata kuliah antropologi budaya dan hukum itu sendiri memiliki capaian pembelajaran atau biasa dikenal dengan CEKEL, yakni mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar antropologi budaya dan hukum yang meliputi peristilahan dan batasan, objek kajian, hubungan dengan ilmu lain, metode penyelidikan dan manfaatnya. Juga diharapkan mahasiswa mampu menelaah sejauh mana budaya mempengaruhi tatanan hukum nasional, begitupun sebaliknya sejauh mana hukum nasional mengakomodasi tatanan budaya kita yang heterogen. Untuk mendukung pembahasan materi kita, saya mengambil beberapa sumber pustaka, di antaranya buku pengantar ilmu antropologi yang dikarang oleh Profesor Dr. Kuncharaningrat atau biasa dikenal dengan sebutan atau panggilan Prof. Kun. Lalu buku antropologi hukum karya Profesor Dr. Suryono Sutanto, dan buku antropologi hukum Indonesia karya Profesor Dr. Hilman Hadikusuma, juga buku pengantar dan azas-azas hukum adat oleh Suroyo Wigno Dipuo. Selain itu juga ada buku yang kita jadikan rujukan yang tidak kalah penting, yakni bukunya Herkovits yang berjudul Antropologi Suatu Pengantar. Silakan Anda catat dan Anda cari. Anda boleh menemukan dengan cara browsing, tidak harus beli, atau Anda pinjam mungkin ke saudara Anda sebelumnya yang memiliki buku atau sumber lain yang dapat membantu Anda. Di pertemuan pertama tentu saja kita akan bahas tentang mata kuliah
lalu perkenalan dan penjelasan umum tentang perkuliahan dan materi-materi perkuliahan. Di pertemuan kedua, kita akan bahas definisi dan ruang lingkup ilmu antropologi secara umum. Lalu definisi dan ruang lingkup antropologi budaya, dan definisi dan ruang lingkup antropologi hukum itu sendiri. Satu hal yang menarik di dalam pembahasan materi antropologi budaya dan hukum ini adalah kita akan membahas hubungan antara antropologi hukum dengan hukum adat, lalu hubungan antropologi hukum dengan sosiologi hukum, dan hubungan antropologi hukum dengan ilmu hukum itu sendiri. Lalu di pertemuan ke-8 kita akan mengevaluasi hasil belajar kita selama 7 pertemuan sebelumnya. Ya, kita akan diskusikan metode apa yang akan kita gunakan untuk mengevaluasi hasil belajar kita. Dan selepas ujian tengah semester, tidak ada jeda, di minggu depan kita langsung membahas materi atau sesi ke-9, yakni kita akan bicarakan tentang ciri-ciri hukum. Selanjutnya kita akan bahas juga tentang ciri-ciri kekuasaan, dan acara yang puncak dari mata kuliah antropologi budaya dan hukum yang selalu menjadi bahan yang sangat menarik untuk kita diskusikan, yakni kita akan membahas tentang perselisihan adat dan juga cara penyelesaiannya. Di pertemuan 11 kita hanya akan bahas tentang perselisihan adat dan penyelesaiannya dalam ruang lingkup nasional. Di pertemuan selanjutnya baru kita akan lebih luas lagi membahas tentang perselisihan adat ini dan penyelesaiannya tentang ruang lingkup internasional. Di pertemuan ke-13, tidak seperti biasanya dalam setiap materi kuliah atau materi mata kuliah, biasanya kita membahas manfaat itu di awal pertemuan. Tetapi di hari ini saya akan membahas manfaat mempelajari antropologi budaya dan hukum bagi teoritisi, ya, dalam perspektif teoritisi, itu pada pertemuan ke-13 dan ke-14. Jadi pada pertemuan ke-13 dalam perspektif teoritisi, dan pada pertemuan ke-14 kita akan mengupas manfaat mempelajari antropologi budaya dan hukum dalam perspektif seorang praktisi. Dan jika masih ada lagi ruang waktu selepas dari kita diskusi tentang perselisihan adat dan penyelesaiannya, kita akan bahas seluruh bahasan-bahasan yang sebelumnya kita pelajari dari mulai pertemuan pertama sampai ke pertemuan ke-14 sebagai bahan evaluasi sudah sejauh mana kita mendalami materi kuliah antropologi budaya dan hukum ini, juga sebagai persiapan dalam rangka menghadapi ujian akhir semester. Baik, kali ini di sesi pertama kali ini saya cukupkan demikian pokok-pokok bahasan dari materi kuliah antropologi budaya dan hukum. Lalu jika ada pertanyaan
yang ingin Anda diskusikan, seperti biasanya kita boleh diskusikan ini di WA grup angkatan ya. Anda bisa mendiskusikan materi kuliah itu di sana dengan teman-teman Anda, termasuk juga dengan saya sebagai dosen pemangku mata kuliah ini. Atau karena video ini juga akan saya upload di channel YouTube saya, Anda boleh memasukkan pertanyaan Anda atau mungkin kritik atau saran di kolom komentar di video YouTube saya nanti. Baik, terima kasih atas perhatian saudara-saudara mahasiswi Prodi Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas dan Perguruan Karawang. Semoga kita dalam masa pandemi ini yang belum berakhir, Anda tetap diberikan semangat dan jangan berhenti berinovasi, jangan berhenti terus mengasah kreativitas Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.